Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan, kita akan bergabung dengan korespondensi CNN Indonesia Mardika Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mardika, selamat siang. Apa saja yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan kali ini? Ya, selamat siang Elvira. Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim baru saja dimulai kembali setelah sempat tertunda selama 1 pekan karena Nadiem saat itu dalam perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo sejak tanggal 25 April. Seperti yang diberitakan sebelumnya, memang hari ini agenda sidangnya adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa itu saksi meringankan, satu saksi ahli ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran yaitu Romli Atmasasmita dan juga seorang saksi ahli pasar modal saham. Dan yang menarik tadi sebelum sidang dimulai, hakim bertanya kepada Nadiem tentang bagaimana kondisi kesehatannya untuk menjalani persidangan hari ini. Nadiem yang datang mengenakan batik dan juga tangan masih berbalut perban bekas infus menyatakan bahwa sebetulnya dirinya masih dalam perawatan dan tidak disarankan untuk keluar dari rumah sakit karena dirinya seharusnya setengah dalam persiapan untuk melakukan operasi. Maka tadi Nadiem menyatakan bahwa dirinya siap menjalani sidang hari ini secara fisik langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi ia memohon kepada hakim agar sidang lanjutan pada hari Selasa dan juga Rabu esok dilakukan secara daring via sambungan Zoom dari rumah sakit. Dan Nadiem juga tadi mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar status tahanannya ditangguhkan sementara selama masa pengobatan masih berlangsung dan ia akan kembali ke sel tahanan setelah masa pengobatan selesai, termasuk untuk keperluan melakukan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ini. Dan tadi kalau kita melihat lagi, sebetulnya konstruksi apa yang ingin dibangun oleh pihak dari terdakwa terkait dengan kehadiran saksi ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, yaitu diantaranya adalah untuk membuktikan bahwa apakah Nadiem telah terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum atau tidak, dan juga terkait dengan kerugian negara. Dan yang menariknya, Elvira, bahwa saksi yang didatangkan hari ini adalah Romli Atmasasmita yang pernah duduk sebagai terdakwa pada kasus Sismin Bakum di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2012 lalu, dan ia kemudian dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung. Tadi sebelum sidang dimulai saya sempat berbincang sedikit dengan Romli yang menyatakan bahwa seharusnya putusan bebas dari Mahkamah Agung terhadap dirinya dapat menjadi jurisprudensi pada kasus yang mendera Nadiem Makarim pada saat ini. Tentu kita akan melihat apa saja keterangan yang nantinya akan disampaikan oleh ahli dan juga seperti apa nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan baik oleh pengacara ataupun oleh jaksa penuntut umum, termasuk juga oleh Nadiem Makarim. Kembali ke Anda. Baik, Mardika, terima kasih update informasi Anda siang ini.